sehingga ratusan kerajaan ini saling berperang, saling menggempur, saling menyerang selama 7 generasi. Sejarah kemunculan Menurung Ngeri Matajang dimulai atau diawali dengan proses Sian Rebale antara ratusan kerajaan-kerajaan yang ada di Kabupaten Boneh saat ini, dimana dikatakan pencetus daripada Sian Rebale ini punahnya atau samarnya daripada turunan Saweri Gading yang ada. Di antara ratusan kerajaan ini masing-masing mengklaim bahwa dialah kerajaannya lah yang paling berhak atau yang paling mewarisi kemurnian darah daripada Saweri Gading. Pengklaim ini yang memunculkan perseteruan antara kerajaan-kerajaan ini, sehingga ratusan kerajaan ini saling berperang, saling menggempur, saling menyerang selama 7 generasi. Selama 7 generasi perang ini muncullah 7 kelompok pemenang perang, atau dikatakan 7 koalisi pemenang perang. Singkat kata bahwa 7 kelompok itu adalah: pertama Ujung, Ponceng, Tibojong, Macege, Tanteriatang, Taneriawang, Ta. Ketujuh matua inilah atau 7 kelompok inilah yang merupakan cikal bakal daripada Konfederasi Boneh di kemudian hari. Jadi selama 7 generasi ini 7 kelompok pemenang perang ini merasa jenuh mungkin, karena di setiap peperangan tidak ada hasil kecuali kehancuran. Seperti dikatakan, menang jadi arang, kalah jadi abu. Jadi setiap kerajaan, baik yang teragresor maupun yang mengagresor, semua mengalami kejenuhan dalam menghadapi perang. Dalam kejunan itu muncullah kesadaran ketujuh pemimpin ini, bagaimana kalau kita memilih pemimpin di antara kita yang bisa mengayomi kita, bisa melindungi kita, bisa mempersatukan kita, bisa membawa kedamaian dan kemakmuran kepada rakyat negara kita. Akhirnya bermufakatlah, berundinglah ketujuh matua ini untuk mencari sebuah titik kemufakatan di mana ternyata masing-masing ego masih muncul, sehingga titik temu atau titik terang daripada pertemuan ini tidak dihasilkan. Namun perang juga bukan menjadi solusi untuk menghasilkan sebuah kesepakatan. Akhirnya mereka mengusulkan bagaimana jika keinginan kita serahkan kepada Dewa Tesewa, sehingga memilihkan kita pemimpin, menunjukkan kita pemimpin, mengirimkan kita pemimpin yang bisa mempersatukan kita, bisa mempersatukan rakyat kita, bisa mempersatukan daerah kita di bawah satu keadilan, payung keadilan. Dalam permohonan kepada Dewa Tesewa yang menurut teori religi, sekian lama dalam penunggu penantian pencarian, akhirnya pada suatu ketika terjadilah fenomena alam berupa cahaya terang benderang di daerah Bukaka, sehingga pada para rakyat beserta matua merasa terkesima dengan adanya fenomena alam tersebut.
cahaya putih keperakan bersinar terang benderang, sehingga mengundang perhatian para matua dan beserta rakyatnya untuk berkumpul di daerah itu. Di tempat itu muncullah, duduklah di sebuah batu seorang berpakaian serba putih bersih, sehingga para matua berkeyakinan bahwa inilah mungkin jawaban daripada doa-doa para matua yang menginginkan adanya pemimpin buat mereka. Akhirnya matua ini menghadap kepada tokoh tersebut. Oh, lo merupa lo namai namu tedangi tudangmu na ikut kipupuang elomu kwa adamu tong. Wahai yang mulia, datanglah engkau kepada kami, engkau duduki singgasanamu, kehendakmu lah yang berkata, keinginanmu lah yang terjadi. Dijawablah oleh tokoh tersebut bahwa dunia ia mutajanya engkau mati watama oleh alau cilau ma'ya. Wahai para matua, aku bukanlah yang engkau kalian tunggu, aku cuma seorang ajudan, ya kalau istilah sekarang cilau. Nah seperti itu, aku cuma pengantar, aku cuma pengiring. Ada junjungan kita yang sementara kita tunggu kehadirannya. Selesai peristiwa tersebut, terjadi lagi prahara alam yang luar biasa. Petir dan kilat sambil saling menyambar. Terjadilah gelap gulita selama 7 hari 7 malam dikatakan. Dalam kepanikan, kegetiran para matua beserta rakyatnya selama 7 hari 7 malam terjadi prahara alam tersebut. Muncullah cahaya kuning keemasan di daerah timur kota Watamponen sekarang. Semua matua, para matua dan rakyatnya terkesima dengan kejadian alam tersebut, sehingga menurunnya Ribu Kakak tadi, Wacilong ini memimpi bahwa mungkin itulah junjungan kita yang kita tunggu atau kita nantikan. Wacilong beserta matua Pitu ini datang menghadap ke daerah tersebut. Ternyata di daerah tersebut dululah seorang raja yang dipayungi dengan payung emas, memakai sigara mak belak sampegeno, tapi ulawang dengan selempang ulawang, disepi dengan dayang-dayang, dengan dikipasi dengan kipas emas, dibawakan puang emas tempat siri beserta kelengkapannya. Bersimpulah para matua beserta Wacilong menurungi Ribu Kakak. Oh lama rupa lao nomai namu tudangi tudangemu na iko kipupuang elomu kwa alamu tongeng moni eloma elokeng elona fataromeng elona anakeng narakitan ni elomu tertakia dari itu. Wahai Tuanku yang mulia, sudilah engkau datang kepada kami, menduduki singgasanamu, kehendak mulai yang jadi, keinginan mulai yang terjadi. Meskipun keinginan kami, meskipun keinginan istri kami, meskipun keinginan anak kami, jika ikut itu bukan kehendakmu, itu tidak akan terjadi. Angiko kurok kaju, ngorak mayiri ia mata palirang, atampa ko kilau, ilo ko kia bere, angolni ko kisawa. Engkau ibarat dedaunan, kemana engkau berhembus, kesitulah kami mengikut. Atampa kikelo, panggillah kami akan datang. Iloko kia bere, mintalah kami kami beri. Angolni ko kisawa, serulah kami akan segera muncul. Lalu dijawablah oleh Manurung Ngarimantaja, Temak balik cogo, apakah engkau tidak berdusta? Dijawablah para matua beserta Manurung di Bukaka tadi, Temak balik cokeng, kami tidak berdusta yang mulia. Kemudian Manurungnya berkata lagi, kedua nawa-nawa go, apakah kalian tidak mendua hati memilih saya sebagai rajamu? Dijawab oleh matua dan Manurung dari Bukaka, kedua nawa-nawa ken, kami tidak mendua hati yang mulia. Kemudian dijawab oleh Manurung Ngeri Matajang, udah ngiru ko tamatipa
usalipuro ko kemadingin pampir ko. Akhirnya berkatalah para hadirin yang hadir, baik Manurung Rimatajang maupun Matua beserta rakyatnya, kijujung kiparibot taulu ripate ripaka-paka ularung riwat tumak belo si pepata melo maka mancadi arung. Inilah kontrak sosial pertama antara Manurung Rimatajang dan rakyat Bone waktu itu. Akhirnya muncullah istilah Makawarang, disatukanlah 7 kerajaan daripada Matua ini menjadi satu kekuatan, yaitu satu kawarang, satu kesatuan, 7 dalam satu meliputi 7, yaitu tadi Ujung, Ponceng, Macege, Tanah Teriatang, Tanah Teriawang, dan Tibojong. Inilah menjadi cikal bakal sistem pemerintahan kerajaan Bone di masa awal. Jadinya Matua ke-7 merangkap menjadi parlemen dan dewan daripada kerajaan Bone di masa itu, dan dilantiklah Manurung Rimatajang menjadi raja yang pertama. Jadi sejak saat itu dikatakan terbentuklah kerajaan Bone pada tahun 1330, atau ada juga yang mengatakan 1300. Jadi di kurun waktu itulah starting awal pemerintahan kerajaan Bone. Diadakanlah pelantikan raja, di mana Manurung Rimatajang dilantik menjadi raja pertama. Nah, inilah menjadi peranata di kemudian hari bahwa sah tidaknya pelantikan ini adalah diserak bisu. Jadi disinilah menjadi hukum dalam peranata pelantikan Raja Bone. Tidak mudah menata Bone saat Raja Bone pertama selepas pelantikan, karena kerusakan telah terwariskan sebelumnya, di mana dikatakan tadi bahwa sebelum munculnya Puata terjadi perang selama 7 generasi. Nah, disinilah Puata menata tadi kalula-kalula atau para Matua, pemimpin-pemimpin Anang tadi ini yang bergerak kalula awalnya dijadikan sebuah dewan penasehat raja atau dewan hadat kerajaan waktu itu menjadi Matua Pitu. Jadi jabatan awal dalam komunitas masyarakatnya atau wilayah kerajaannya disebut kalula. Setelah muncul Manurung Rimatajang, kalula dalam tatanan hadat 7 Bone menjadi Matua. Seperti dikatakan tadi bahwa tidak mudah menata kerajaan Bone di masa awal. Puata bekerja keras untuk menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat Bone di masa itu. Maka kalula tadi yang difungsikan menjadi dewan hadat atau yang dilantik menjadi dewan hadat atau dijadikan dewan hadat yang bergelar Matua, masing-masing diberi tugas dan jabatan sesuai dengan perannya. Matua Ujung menjadi biro umum kalau jabatan sekarang, sekaligus mewakili tadi Matua Pitu. Arut Tibojong menjadi Menteri Kehakiman, bertugas sebagai Menteri Kehakiman. Arum Macege bertugas sebagai Menteri Sekretaris Negara. Arum Ponceng bertugas sebagai Menteri Kepolisian Keamanan Negara. Arut Tibojong Arut Tibojong Menteri Kehakiman. Arut Tanah Teriawang Menteri Pekerjaan Umum. Arut Tanah Teriatang Menteri Keuangan. Aruta Menteri Pendidikan dan Pengajaran. Jadi Bone di masa lalu, jika ingin kita mempelajari atau melihat atau belajar dari sejarah, rancangan pemerintahannya universal hingga kini. Pendidikan, edukasi sudah ada bidang yang menangani Aruta. Pekerjaan umum untuk jalan dan semua fasilitas rakyat ditangani oleh Menteri Arut Tanah Teriawang. Urusan kas negara dijalankan oleh Arut Tanah Teriatang.
kestabilan negara, keamanan ditugaskan kepada Arut Ponceng. Hukum perdata pidana diserahkan kepada Arut Bojong. Sekretaris Negara Arun Macege. Biro Umum ini tadi Arun Ujung sekaligus menjadi pimpinan daripada ADEP itu. Kata manurung dalam segi istilah adalah datang dari tempat ketinggian, turun. Namun kita tidak bisa menelan mentah teori tersebut. Makanya kita mengambil dua jalur teori, pendekatan teori daripada kata marunun tersebut. Pertama, teori sosial. Teori sosial menurut kami, Puata ini memang adalah seorang bangsawan. Dari tampilan, dari rombongan yang hadir, itu memang menunjukkan bahwa beliau adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan, yang memiliki bawahan, yang memiliki laskar, dan memiliki keagungan dari tampilan-tampilan yang beliau tampilkan. Mungkin beliau berlayar dari mana entah kemana, apakah dari Cina menuju India atau dari India menuju ke Cina, yang di dalam pelayaran tersebut Puata mengalami prahara seperti dikatakan di Lontara tadi, bahwa terjadi petir, menyambar, badai. Bisa jadi kalau menurut teori sosial, bisa jadi dalam pelayaran Puata tersebut rombongannya menghindari daripada amukan badai atau prahara alam tadi, sehingga terpecahlah 3 rombongan Puata. Rombongan pengawal tadi dikatakan dari awal itulah Manurung Ribu Kakak sebagai cilaung atau pengawal daripada Puata. Rombongan kedua inilah rombongan Puata, rombongan raja beserta bangsawan beserta pengawalnya, inilah yang menyusur tadi ke Sungai Manurunge. Sementara rombongan pertama menyusur Sungai Bukaka. Rombongan ketiga adalah rombongan Permaisuri beserta rombongannya, pengiringnya, tidak memasuki tadi kedua sungai ini, tapi beliau menunggu di luar muara, yaitu di Toro kalau lingkungan sekarang, hingga dikatakan Manurung Toro. Inilah kalau menurut pendekatan teori kita tadi. Namun dari tampilan dari rombongan itu menunjukkan bahwa Puata memang seorang raja yang masyhur. Sementara teori kedua, teori spiritual, seperti dibahas dalam berbagai tulisan, bahwa Puata ini Manurung turun dari kayangan, turun dari langit, seperti permohonan para matua tadi. Kalau kita mengkaji dalam teori spiritual, ini bukan mustahil. Pendalaman spiritual orang-orang kita, orang-orang tua kita di masa lalu, itu bisa memungkinkan hal ini terjadi. Bisa jadi jarak tempuh yang begitu jauh, bisa jadi singkat. Ini bisa dibuktikan dengan berbagai literatur yang ada. Teori spiritual ini juga bisa kita lihat berbagai sumber daripada sejarah-sejarah kerajaan lain. Contoh di Sunda ada nama Ngahyang, ada nama ilmu melipat bumi, ilmu gendam. Jadi teori ini bisa saja terjadi. Setelah sekian lama Puata menata kerajaan Bone, beliau menerapkan berbagai macam hukum seperti Mapololekeng, menetapkan hak-hak pribadi, Mappasikatau, meredakan konflik horizontal, Mappangadorong, dan berbagai sistem yang telah dibentuk. Puata memanggil segenap rakyat Bone dan mengatakan bahwa mungkin tidak lama lagi Puata meninggalkan Bone. Dia menitipkan agar putranya Laumasa Petapan Rebesya
sudi kiranya dijadikan menjadi pengganti beliau saat beliau kuota meninggalkan Bone. Kuota Manurung Rimatajang yang memperistrikan permaisurinya yaitu Manurung Ritoro Wekantiwali memiliki beberapa putra putri. Disebutkan bahwa masa pertepan rebese Katan Rawanua WR3 sama Tepa dan Risalogo. Inilah tadi masa pertepan rebese yang kuatah titipkan kepada Manto Pitu di Bone agar sekiranya bisa diangkat menjadi raja menggantikan beliau untuk mengayomi memakmurkan kerajaan Bone di masa peninggalan beliau. Singkat kata, beberapa saat kemudian Kuata beserta permaisuri, beserta Salendang, beserta Pajung Pelawang menghilang. Dikatakanlah melajang Kuata. Kesedihan meliputi kerajaan Bone, kesedihan meliputi segenap mantua beserta anak. Namun setitik cerah dititipkan melalui putranya buat menggapai harapan berikutnya. Dilantilah dalam masa pertepan rebese sebagai mangkok kedua.